Juara 7 Fasi Dira. Buat lo yang pengen tahu 7 film dengan alur cerita paling gak masuk akal teman Indika, ini dia urutan paling bontot di urutan yang ketujuh. Juara di nomor 7. Juara kita di nomor 7 adalah Armageddon. Ini tahun 98 ya filmnya. My favorite movie tentang luar angkasa. Gue jadi suka science fiction gara-gara nonton Armageddon teman Indika. Jujur kenapa gue masukin di nomor 7? Karena di film satu ini itu kita disuguhkan oleh satu masa ketika sebuah asteroid seukuran wilayah Texas menuju bumi. Kecepatannya terhitung juga sangat tinggi dan di film ini Bruce Willis ini penambang minyak kan. Nah, terus dia ini terbang ke luar angkasa, ngebuat lubang asteroid dan juga menaruh nuklir. Sedangkan kenyataannya hal itu sangat mustahil banget untuk dicapai dengan kecepatan meteor seperti itu teman Indika. Jadi asteroid sebesar Texas pun kayaknya nggak masuk akal juga sih untuk ngebuat apa yang di film ini lakukan. Namanya juga film ya, semuanya itu apa bisa dibuat-buat, semuanya itu bisa diada-adain. Namanya juga film sebuah drama dan fiksi. Armageddon tahun 98, kalau lo belum nonton wajib nonton deh. Di luar alur ceritanya yang gak masuk akal, tapi filmnya seseru itu kok. Juara di nomor 6. Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull. Nah, kalau lo suka film ini, gue taruh di urutan ke-6 karena memiliki alur cerita yang bisa dibilang cukup gak masuk akal ya. Apalagi ketika karakter Indy ini selamat dari ledakan nuklir. Dengan dia bersembunyi di lemari es kan tuh. Nah faktanya manusia tuh gak bisa selamat dari ledakan nuklir. Cuma karena bersembunyi di lemari es. Harusnya dibutuhkan bunker yang sangat amat kuat banget buat selamat dari ledakan nuklir. Ya balik lagi ya, namanya juga film. Apalagi pemeran utamanya kena, gak mungkin dong dimatiin duluan. Coba buat lo nih, ada gak rekomendasi film yang punya alur cerita di tengahnya tuh kurang masuk akal kalau dipikir-pikir. Ini bukan berarti film itu nggak bagus ya. Di luar nggak masuk akal itu kan berarti ya belum menentukan bagus atau enggaknya film ini. Juara di nomor 5. Kalau lo tahu filmnya Leonardo DiCaprio, ini adalah film The Revenant. Nah, ini adalah jejak di mana Leonardo DiCaprio akhirnya dapat penghargaan kan setelah dia udah banyak banget main film. Pencapaian terbesar Leonardo DiCaprio untuk menyandang aktor terbaik dan membawa pulang piala Oscar pertamanya. Ini berkat totalitas dia di luar nalar sih, yang dia lakuin demi memerankan karakter Hugh Glass di The Revenant. Dan ia ini rela banget melakukan hal gila yang paling gak masuk akal. Sepanjang gue nonton film sih gue berasa kedinginan ya, karena semuanya itu bersalju selalu gitu, dengan makan daging bison mentah. Terus juga dia tidur di bangkai hewan, waktu itu kuda, dan gilanya lagi dia berenang di sungai beku. Ya akhirnya sih Leonardo DiCaprio pun juga secara real sempat dilarikan ke rumah sakit ya, karena memang totalitas dia dalam berakting di film The Revenant ini. Juara di nomor 4. Dimana juara kita di nomor 4 ya, yang spesial gua taruh itu adalah film Gravity. Jujur ini bagus banget ya filmnya si Sandra Bullock ini. Terdapat banyak banget kekeliruan mengenai si gravitasi ya di film ini. Nah menurut Washington Post, tubuh manusia itu salah satunya gak bisa langsung diam seketika ataupun berjalan dengan mudah saat berada di luar angkasa. Masih banyak perlu beradaptasi dan air mata pun gak bisa mengambang seperti di film ini teman Indika. Jadi banyak banget kesalahan-kesalahan yang dalam film Gravity, tapi secara keseluruhan film ini bagus banget. Karena acting Sandra Bullock itu sendiri ya, karena pemerannya itu cuma 2 gitu dalam sepanjang film itu. Tapi nggak begitu lama juga ya. Jadi si Sandra Bullock ini beradu acting dan semuanya dia lakukan sendirian di luar angkasa. Filmnya benar-benar cuma khusus untuk buat dia doang. Dan lo bakal ngeliat sih Sandra Bullock di film ini mirip banget sama Michael Jackson. Juara di nomor 3. Film Lucy. Jadi film ini ya, film Lucy ini adalah dimana Lucy dipaksa untuk menyelundupkan narkoba ke dalam perutnya. Tapi karena wadahnya rusak sehingga narkoba ini mengalir
ke tubuhnya Lucy yang mengakibatkan Lucy dapat menggunakan 90% dari kapasitas otaknya. Sedangkan manusia normal ini cuma bisa menggunakan 10% kapasitas otaknya teman Indika. Padahal faktanya ya, menurut penjelasan ilmiah, manusia sendiri itu justru menggunakan seluruh bagian dari otak itu. Bahkan kita bisa melatih cara kerja otak kita sendiri. Dalam film ini banyak banget dari segi medis itu ada bentuk kekurangan ya. Dan terbilang tidak masuk akal. Nah, film ini pun juga banyak banget memperoleh penghargaan. Dan film Lucy juga bisa dibilang film yang cukup panjang. Lumayan bikin rumit tapi tetap dapat sih serunya teman Indika. Cuman lo harus ya nahan ngantuk aja. Juara di nomor 2. Juara kita di nomor 2 ini adalah gue pilih. Yaitu film Jurassic Park. Kaget kan? Nomor 2 loh, ini menurut gue sih agak kurang masuk akal. Karena film yang berfokus sama ilmuwan yang berusaha menghidupkan lagi dinosaurus setelah mengalami kepunahan menggunakan DNA. Tapi nyatanya sampai dengan saat ini para ilmuwan pun sama sekali nggak punya DNA yang tersisa dari dinosaurus ya. Nah inilah yang ngebuat Jurassic Park nggak mungkin terjadi dalam waktu sekarang ini. Pun kalau kejadian ya agak serem juga nggak sih teman Indika. Jadi makanya buat lo berhati-hatilah kalau nonton film ya. Mungkin kita boleh ke bawah suasana tapi namanya juga film. Ada sisi fiksinya dan belum tentu sekali lagi gue bilang film ini menentukan bagus atau enggaknya. Ternyata nggak cuma dinosaurus ya. Dalam film ini tuh menurut gue ada kesamaan antara film Jurassic Park dengan juga kehidupan lo teman Indika. Ya dong, di hati lo pasti nggak cuma dinosaurus, ada kadal, buaya, sampai setan. Juara di nomor 1. Juara di nomor 1 adalah film 2012. Lo tahu kan hebohnya film ini adalah yang menyatakan kalau akhir zaman itu adalah di tahun 2012. Tepatnya di tanggal 12 bulan 12 tahun 2012. Gimana gak serem saat itu ya. Kita yang gak tahu segala bentuk informasi tentang dalam kata hari kiamat, tiba-tiba kita disuguhkanlah film ini dan rumornya beredar cukup panjang banget ya sepanjang tahun 2012. Apakah benar? Karena film ini booming di zamannya karena isu tentang kiamat itu dia tadi yang bakal terjadi di tahun 2012. Tapi film ini sangat jauh dari kata logis teman Indika. Bahkan NASA aja mengatakan 2012 sebagai film science fiction paling gak masuk akal. Karena film ini menceritakan kiamat yang terjadi disebabkan oleh inti bumi di neutrinos yang semakin memanas. Padahal faktanya neutrinos itu sangat kecil dan gak mampu membuat kehancuran sebesar itu. Tapi kita bukan poin di hari kiamat itu ya, tapi adalah kejadian-kejadian di tahun 2012 itulah yang dideskripsikan di film 2012. Itu dia di posisi yang pertama teman Indika. Semoga aja ke depannya film-film makin bagus lagi dengan nalar yang cukup logis ya. Paling masuk akal karena gue yakin seiring kemajuan perkembangan film teknologi kita itu pasti makin keren-keren termasuk film dari dalam negeri. Thank you udah mendengarkan gue dari jam 4 sore tadi. Sekarang udah di jam 8 malam. Happy weekend teman Indika, selamat malam dan selamat beristirahat. Dira signing out, happy weekend. Bye. Indika FM, menemani kamu di mana aja.